Oke guys, kita baru aja dapat kiriman video tentang adanya video Dirty Food episode 2. Dan banyak orang yang kasih komentar dan bahkan sampai DM kita banjir bilang, "Om Ben bikin dong video reaction dong terkait Dirty Food itu." Ternyata videonya panjang banget dan gue lihat isinya sampah juga ya, banyak yang sampah. Ya jauh lebih berkualitas yang episode 1 lah, yang episode 2 ini jelek banget dan nanti kita akan bikin serial videonya. Tapi gue mau bahas satu hal yang paling penting, kesalahan fatal di sini. Yaitu apa? Jadi di video itu ya ada salah satu orang yang katanya pakar ekonomi, si botak lah kita bilang, dari cendol 5 ons ya, mungkin sesuai dengan kapasitas otaknya yang cuma 5 ons alias sepertiga dari otak manusia pada umumnya, yang bisa sekitar 1400 gram lah per manusia. Tapi kalau di sini gue melihat memang 5 ons doang kapasitas otaknya. Kenapa? Karena dia kok bisa bingung, bisa-bisanya membangun narasi ya seolah-olah ya Indonesia dirugikan dengan perang tarif Donald Trump, seolah-olah Donald Trump itu merampas semuanya, dapat full akses, Indonesia tidak dapat apa-apa. Seolah-olah Indonesia dirugikan dengan tarif 19% itu dan Amerika cuan gede dengan 0%. Apa betul guys? Ini udah mulai ngeri nih menurut gue nih, bisnis propaganda. Teman, dari sini gue udah bisa lihat siapa sponsor di belakangnya. Karena video kayak begini produksinya bukan cuma 300-700 juta rupiah guys. Ini produksinya nilainya bisa sampai miliaran loh. Tapi lu penasaran gak sih? Di mana sebetulnya letak kesalahan itu? Makanya lu kalau penasaran jangan di skip video ini karena Benix bakal kumpas tuntas Dirty Food dalam 4 episode ke depan. Jadi yang pertama gue mau bilang gini, soal tarif Donald Trump, katanya Indonesia dirugikan, Amerika dapat full akses, Amerika dapat akses ke bahan tambang kita. Ya orang-orang itu banyak yang sekarang panik gara-gara video itu seolah-olah kita dirampok. Enggak lah, tetap konteksnya itu bisnis. Full akses itu artinya mereka boleh beli, bukan ngerampok. Beli pun ada caranya. Lu either bikin pertambangan lu sendiri di sini, tapi Indonesia kan udah melarang ekspor bahan tambang. Akibatnya apa? Lu bangun smelter lu di sini. Jadi mau lu orang Cina kek, lu mau orang Jepang kek, mau lu orang Amerika pun, boleh nggak dapat tembaga dari Indonesia? Boleh. Invest di sini. Good news bagi kita juga. Karena apa? Ada lapangan kerja baru. Kita terima duit investasi lagi masuk. Jadi ini menguntungkan buat kedua belah pihak dibandingkan emasnya, tembaganya diem aja di situ nggak kepake, nggak jadi apa-apa juga. Jadi di sini ya nggak bener kalau ada orang bilang narasi seolah-olah Indonesia dirampok, ngasih bahan tambangnya, sumber daya alamnya gratisan. Enggak. Sampai hari ini pun lu tahu berapa banyak batu bara Indonesia yang pergi ke Jepang. Apa artinya Jepang rampok dari Indonesia? Enggak. Ataupun batu bara kita pergi ke India atau nikel kita ke China dan lain sebagainya. Ke Jerman juga ada. Apa artinya kita dirampok? Enggak. Konteksnya ya berbisnis, dagang. Itu loh maksudnya. Terus soal 19%, 0%, lu tahu gak sih sebetulnya Indonesia itu diuntungkan banget? Kenapa bisa? Teman-teman tahu, salah satu ekspor manufaktur terbesar di Indonesia itu adalah footwear, manufaktur. Lu bayangin ya, Indonesia itu peringkat 3 loh terbesar di dunia, negara-negara yang supply alas kaki, footwear ke Amerika Serikat. Peringkat 1 siapa? China, $10 billion setahun. Tarifnya berapa? China itu sekarang tarifnya 55%. Peringkat 2 itu ada Vietnam. Vietnam itu $9 billion. Terbiasa ekspor ke Amerika Serikat. Tarifnya berapa? 20%. Indonesia kemarin tuh peringkatnya cuma peringkat 3. Nilai bisnisnya cuma $2,6 billion. Tapi tarif kita 19%. Makanya teman-teman jangan heran, dari bisnis alas kaki aja ya, Cina bentar lagi akan kegeser nih posisinya sama Indonesia. Kenapa? Karena Cina dulu peringkat utama dunia, eksportir terbesar ke Amerika Serikat. Tapi sekarang tarifnya udah 55%. Indonesia sekarang cuma 19%. Dan teman-teman tahu ya, bisnis footwear atau alas kaki, sepatu, sendal, Indonesia termasuk yang paling bagus juga di dunia. Jadi makanya gue sangat confident bahwa akan makin banyak nih pabrik-pabrik dari Cina yang bakal pindah ke Indonesia. Bukan cuma dari Cina loh, bisa jadi juga akan pindah dari India dan Bangladesh. Kok bisa? Ya selain alas kaki ya, Indonesia juga terkenal ekspor baju, aparel, pakaian, kaos, kemeja. Nah peringkat 1 dunia udah tahu yang hobinya ekspor ke Amerika itu namanya Cina. Cina dapat sekitar $7 billion setiap tahunnya. Tapi sekarang dia kena tarif 55%. Udah pasti dia bakal keok tuh ekspornya ke Amerika. Terus penggantinya siapa yang bisa menggantikan dia? Vietnam. Karena Vietnam peringkat 2 nih ekspor baju, $6,8 billion setiap tahunnya. Tapi Vietnam tarifnya 20%. Nah Indonesia bisa ngambil peluang ini? Bisa. Karena Indonesia hari ini kita ada di peringkat 5 besar. Kita itu ekspornya $2,1 billion setiap tahunnya. Tapi sekarang kita tarifnya yang paling kecil, cuma 19%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan ya eksportir baju lainnya seperti Bangladesh loh. Lu tahu Bangladesh berapa? Bangladesh itu 20%, India 25%, Indonesia cuma 19%. Makanya lu pasti lihat nih, dalam beberapa waktu ke depan ya akan makin banyak nih pabrik-pabrik yang pindah. Bukan cuma dari China loh, tapi bisa juga dari Bangladesh ke Indonesia, dari India pun ke Indonesia untuk dapatkan tarif 19%-nya Donald Trump. Dibanding ekspor dari negara mereka, tarifnya bisa 50%, bisa 25%,
bisa 36% kalau lu Kamboja. Ngapain? Ya udah mending ke Indonesia karena tarifnya cuma 19%. Jadi kalau dibilang Indonesia dirugikan, ya enggak. Justru kita itu diuntungkan. Nah kalau kita bicara lagi nih soal bisnis yang berhubungan dengan aparel, baju, lu pasti ngomongin soal tekstil, ngomongin soal garment. Peringkat 1 dunia siapa? Cina lagi, $11 billion. Tapi sekarang dia kena tarif 55%. Oke, peringkat 2 siapa? Ada Vietnam, kompetitor kita, $8,5 billion. Tarifnya 20%. Nah Indonesia juga terkenal tekstilnya. Tapi sekarang tarif kita udah lebih murah dibandingkan Vietnam yang 20%. Lebih murah dibanding Bangladesh yang 35% tekstil. Lebih murah dibandingkan China yang 55%. Indonesia cuma 19%. Makanya dibilang kalau Indonesia dirugikan, enggak. Indonesia justru sangat diuntungkan. Makanya lu jangan kaget kalau lihat saham-saham perusahaan kawasan industri itu makin naik tinggi. Kenapa bisa? Ya karena rebutan pabrik-pabrik dari luar negeri buat buka cabang di Indonesia. Dibandingkan dia ekspor dari India kena 26%, ekspor dari Bangladesh kena 35%, ekspor dari Cina 55%. Udah paling bener lu ekspor dari Indonesia. Cuma kena 19%. Yang paling kecil di antara negara-negara yang ahli ekspor alas kaki, baju, pakaian, tekstil. Jadi dibilang Indonesia dirugikan sama sekali enggak. Nah semoga lu konteksnya udah jadi jelas di sini bahwa lu jangan termakan tuh narasi-narasi palsu. Gua kecewa sih karena kalau gue liat Dirty Food 1 bagus. Tapi Dirty Food 2 aduh. Banyak yang salah di situ. Ya salah satunya ini seolah-olah Indonesia itu ditipu, dikadalin, dirugikan sama Amerika. Padahal faktanya enggak. Justru kalian akan saksikan dan teman-teman investor pasti udah tahu. Ya makin banyak investor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia karena pengen menikmati perang tarif itu. Dan by the way yang paling ngeri lagi ya, sebetulnya gue melihat ada begitu banyak loh kesalahan narasi dan kecenderungannya malah propaganda. Yang gue yakin ini ada hubungannya nih sama duit asing. Karena ada beberapa data-data ekonomi yang disampaikan bukan cuma soal perang tarif itu yang menurut gue sangat manipulatif dan cenderung ya ini propaganda untuk mengadu domba masyarakat Indonesia nih. Lu setuju gak sih kalau kita bikin video lanjutannya ya Dirty Food 2? Kita kumpas tuntas, kita bongkar bagian-bagiannya. Karena dia juga ada nyinggung tuh Raja Gandum Indonesia, orang terkaya di Indonesia. Lu penasaran gak sih kalau kita bikin sambungannya analisis ekonomi ya? Kita cuma bahas struktur ekonominya, kita gak bahas politiknya di dalam Dirty Food 2. Makin seru lagi soalnya dia bilang ya, katanya perang tarif ini justru menguntungkan oligarki orang terkaya di Indonesia ini. Karena bisnis gandumnya jadi tambah cuan katanya. Apa betul? Menarik nih. Siapa nih yang lagi perang nih di belakang layar nih? Kalau lu setuju Benix bikin video lanjutan terkait Dirty Food 2, kita kumpas tuntas, kita bongkar semuanya guys. Segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam kita bikin part 2-nya loh. Karena bukan cuma di sini doang kesalahan-kesalahan yang dibikin oleh ya cendol 5 ons itu ya sesuai dengan kapasitas otaknya yang cuma 5 ons itu. Bodoh sekali. Jangan lupa tuliskan pandangan lu seperti apa terkait perang tarif Donald Trump, terkait video-videonya si Dirty Food. Lu setuju atau tidak sama mereka yang episode 2 by the way. Dan lu setuju atau enggak kalau kita kupas lebih lanjut lagi di episode berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.